Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Syafira Sidara Syadila dengan NPM 2020 86000072 ingin memaparkan PPT interaktif dari materi tematik kelas 5 semester 2 subtema 7. Nah, di sini aku akan memaparkan PPT interaktif ya. Oke, kita mulai record. Oke, kita mulai untuk share screen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya ini ada video perkenalan dari aku ya. Lihat ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Sidara Syadila dengan NPM 2020 86000072 dari kelas 5 STAR akan menyajikan PPT interaktif untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis IT. Di sini saya akan menyajikan materi tematik dari kelas 5 SD, semester 2 dan tema 7. Berikut adalah materi tersebut. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan membahas tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan. Apa saja sih yang ada dalam materi ini? Tujuan yang pertama, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan di Indonesia. Nah, kita lanjut aja ke tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita sudah belajar tentang tema ini, maka kalian akan menjelaskan makna perubahan wujud benda, pengertian, dan macam-macam benda. Terus selanjutnya menjelaskan macam-macam peristiwa penjajahan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir mengetahui sejarah Indonesia sebelum merdeka. Selanjutnya, nah di sini dalam subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, kita beralih ke pembelajaran 1 dulu yang warna merah, dilihat. Nah, di pembelajaran 1 tersebut ada peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh beberapa negara karena tujuan mereka yaitu yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Nah, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah dan kayu-kayu yang di bagian bangsa Barat sana tidak ada, maka bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut dan menjualnya dengan harga sangat mahal ataupun membawanya ke negara mereka asal. Nah, yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, karena dulu Indonesia sebelum merdeka belum mengenal tentang agama dan masih percaya roh-roh leluhur. Nah, lihat di tulisan di sini, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, jadi itu mula dari sekarang banyaknya agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah di sini adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa itu ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut adalah negara yang jaya atau glory. Nah, dengan adanya tanggapan ini, negara-negara Eropa, bangsa Barat tuh
berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya supaya negara mereka tuh disebut dengan negara yang jaya atau yang merdeka, yang punya banyak tanah jajahan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Nah, contohnya yang pertama dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Nah, senjata ini dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut atau sebagainya. Nah, selanjutnya, di sini kita lanjut beralih ke pembelajaran IPA ya, yaitu sifat-sifat benda. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja sih sifat-sifat benda dan mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda? Nah, kita akan bahas di sini ya. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki benda-benda yang berwujud padat. Nah, kamu dapat memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, benda yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, wujud berikutnya yaitu cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Contohnya air. Nah, air di sini merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup ya. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, gayung, baskom, gelas, ataupun kettle air. Nah, perhatikanlah ketika benda cair itu dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya dan bentuk tempat tersebut berbeda, maka air tersebut pun akan mengikutinya. Nah, selanjutnya, jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang tinggi ya menuju tempat yang rendah, begitu ya. Terus jika kamu memindahkan air tapi tempatnya ada lubang-lubang kecil, nah air tersebut akan keluar dari lubang tersebut dan di wadah yang kamu tempati itu akan terlihat airnya berkurang ya. Selanjutnya, nah yang ketiga, wujud benda yang ketiga yaitu gas. Nah, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dalam tubuhnya saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas yang ada di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Nah, dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang dan dapatkah kamu mengubah bentuknya? Selanjutnya yaitu, nah kita sudah masuk di pembelajaran 2 yang berisi tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, di sini setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Di sini Raffles membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri
untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldii. Nah, yang ketiga yaitu Raffles menulis buku History of Java. Nah, di sini artinya cerita tentang Jawa atau cerita tentang Pulau Jawa. Dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari penjuru dunia. Nah, ini di Kebun Raya Bogor ini kita bisa melihat tanaman terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Nah, jika kalian berkunjung ke Kebun Raya Bogor, kalian bisa melihatnya ya. Nah, yang selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh Raffles yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Nah, yang pertama menghapus kontingen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Yang kedua yaitu semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, selanjutnya yaitu upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor tersebut. Nah, satu, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan yang dibuat oleh Raffles yaitu kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, yang pertama, satu, di Pulau Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Nah, yang terakhir melarang perdagangan budak. Selanjutnya yaitu, nah di sini ada peristiwa-peristiwa masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah di sini tertulis pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masih memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, pada tahun ini Houtman membuat atau membentuk FOC. Nah, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama FOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, yang pertama tujuan FOC di Indonesia yaitu satu, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, selanjutnya yaitu, di sini ada pengalihan kekuasaan FOC kepada kerajaan Belanda. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang kita bahas pertama yaitu faktor internal yang menyebabkan kemerosotan FOC adalah satu, banyak pegawai FOC yang melakukan korupsi. Dua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan FOC yang sangat luas. Dan yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menyebabkan FOC itu bangkrut atau merosot ya. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia
terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot biaya dan tenaga. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Wedendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss. Dendels dibebankan tugas mempertahankan Pulau Jawa dan serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, selanjutnya yaitu sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Dendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan di Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang terakhir atau yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, di sini Dendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi yang biasa kita sebut. Nah, Dendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, terus mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah di Indonesia. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembelajaran IPA. Nah, di sini ada perubahan wujud benda. Nah, meskipun kalian hanya tahu 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, contohnya adalah es batu ya, atau enggak salju juga kan, karena dia dari air hujan, terus dia membeku baru dia bisa jadi salju. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, jika kalian mempunyai es batu, kalian letakkan di luar kulkas ya, diletakkan di luar kulkas, maka beberapa waktu kemudian es batu tersebut akan berubah menjadi air. Nah, itu disebut perubahan wujud benda cair atau mencair ya. Nah, yang ketiga yaitu menguap. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi benda gas yang disebut dengan menguap. Nah, peristiwa ini kita jumpai ketika ada kegiatan memasak-masak. Nah, pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan benda cair ke benda gas pada saat yang sama dan terjadi pengurangan volume air. Nah, ini yang tadi di sini itu proses menguap ya. Nah, kalau ini mencair ya, seperti lilin. Nah, lilin yang tadinya padat, tetapi karena dipanaskan menjadi cair, lama-lama akan habis mencair. Yang ini menguap, gambar ini ya. Selanjutnya yaitu, nah di sini ada video tentang perubahan wujud benda ya. Nah, selanjutnya, lanjut lagi ke pembelajaran sejarahnya. Nah, di sini ada sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah,
Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem yang bernama tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1947. Nah, saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem tersebut hampir sama dilaksanakan di berbagai tempat lain seperti Lampung, Palembang, dan Minahasa. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu menanam padi, yaitu 3 bulan ya. Nah, selanjutnya, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat, tetapi untuk pemerintahannya. Terus yang terakhir, kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, selanjutnya yaitu, di sini ini adalah foto Edward Douwsdekker, tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Nah, ini adalah Bapak Edward Douwsdekker atau nama samarannya Multatuli. Terus kita selanjutnya, di sini tadi Edward Douwsdekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia ya. Dan dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Nah, yang pertama langkahnya yaitu pendidikan atau edukasi. Jadi warga Indonesia diberi sekolah gratis. Terus yang kedua ada membangun saluran pengairan atau irigasi untuk sawah-sawah para petani. Terus yang ketiga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi, misalkan dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan atau dari Pulau Jawa pindah ke Papua, Maluku, dan sebagainya. Nah, ini dia slide terakhir dan nanti kita akan bermain game atau bermain kuis ya. Kalian bisa menjawabnya dengan menyalakan mikrofon atau sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu permainan kuis. Waktunya kuis. Waktunya kuis. Waktunya kuis. Seperti bacaan di atas, sebutkan 3 tujuan bangsa Barat menjajah Indonesia. A. Gold, gospel, dan glory. B. Ingin kaya dan menguasai Indonesia. C. Gospel, gold, dan glory. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan jawab yang mana ya? Semuanya yang mana? Coba kita jawab yang B. Ya, salah jawabannya. Coba kita jawab yang A.
Yeay, jawaban kita benar. Selanjutnya, kuis selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan glory? A. Ingin menyebarkan agama kepada penduduk. B. Ingin mengambil harta negara yang dijajah. C. Satu negara yang mempunyai jajahan negara yang paling banyak. Ayo, apa ya jawabannya? Glory tadi apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba kita jawab yang A. Ya, jawaban kita salah. Coba kita cari jawaban yang lain. Apa ya, teman-teman? Nah, coba kita sekarang jawab yang C. Satu negara yang mempunyai tanah jajahan yang banyak. Wah, jawaban kita benar. Nah, selanjutnya kita ke kuis selanjutnya atau kuis yang ketiga. Nah, di sini kuis yang ketiga. Sebutkan 3 nama sifat-sifat pada benda. A. Gas, padat, dan cair. B. Cair, gas, dan mendidih. C. Padat, mendidih, dan es batu. 10, 9, Apa ya kira-kira jawabannya? 6, Apakah A, B, atau C? Ayo dipilih yang mana? 1. Nah, coba kita jawab yang B dulu. Ya, jawabannya salah. Nah, coba kita jawab yang A. Gas, padat, dan cair. Apakah jawabannya benar? Yeay, jawaban kita benar. Nah, itu dia materi yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.